Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan BST. Kali ini kita mau membahas tentang batu bara ya. Batu bara sekarang kan harga energi lagi naik tinggi karena ada krisis energi di Eropa dan melebar ke Cina, ke India gitu ya. Jadi bukan saja batu bara, harga gas, harga minyak, karena energi itu kan saling melengkapi gitu ya, akhirnya naik. Yang menjadi pertanyaan adalah bahwa kemarin saya mau beli saham gitu ya. Beli saham, saya lihat-lihat ada yang rame itu yaitu Bumi gitu. Tapi saya terkejut, ternyata harganya di bawah 100. Jadi kemudian saya buka-buka annual reportnya gitu. Timbul pertanyaan pada saya, kemana ya uangnya ini? Kok ekuitasnya negatif? Kok sahamnya di kisaran 50-an, naik dikit 68, 80, 90 mentok-mentok. Kok operasionalnya negatif? Kok ekuitasnya negatif? Kenapa saya tanya? Sebenarnya pertanyaan ini bukan saja pada Pak Bakri ya. Jadi siapapun boleh menjawab kalau ada informasinya dan valid. Kenapa saya tanya ke Pak Bakri? Karena dulu sewaktu saya ingat saya waktu SMA itu Bumi itu identik dengan grupnya Pak Bakri ini. Jadi dan kebetulan di sini saya menemukan di salah satu direkturnya Adhika Nuraga Bakri. Setelah saya google, emang ini anaknya Pak Nirwan Bakri dulu yang Pelita Jaya itu ya. Dan saya lihat lagi bahwa sekarang naik jadi presiden direktur. Jadi boleh dong saya tanya ke Pak Bakri ini. Jadi kan dari kakeknya, bapaknya sampai ke dia, jadi generasi ketiga. Jadi kalau saya baca di Google juga, nah, mereka itu bangga ya, pastilah bangga sampai generasi ketiga bisa mewariskan bisnis yang bagus. Tapi bangganya sih boleh, tapi bisnis yang bagusnya itu mungkin menjadi pertanyaan. Kenapa? Ini halo Pak, apa kabar? Kemudian kita akan melihat masalahnya adalah kenapa ekuitasnya rendah? Padahal kalau kita lihat di sini ya, halaman 14 ini sudah saya tanda-tandain. Jadi tahun 2017 dia mengeluarkan obligasi 8 triliun rupiah ya. 8 triliun rupiah dan akan jatuh tempo di 2024. Tapi kalau kita lihat nanti ya, kita lihat ekuitasnya itu negatif. Terus uang ini kemana ini ya? Uang ini kemana? Yang pertama obligasi. Terus kemudian track isunya. Track isunya itu kemana ya? Track isu itu ada di halaman sebentar. Itu tadi obligasinya itu 8 triliun gitu kan. Terus kemudian track isunya. Ini kita anggap masa lalu lah, track isu itu 1, 2, 3 tahunnya sudah terlalu lampau gitu. Track isu 5 aja. Ada berapa? 26 triliun. Cukup banyak. 26 triliun ini kemana ya? Ini tahun 2017 juga. Jadi selain mengeluarkan obligasi, mengeluarkan tag issue yang 26 triliun, 9 triliun, itu kemana uangnya ya? Karena kalau kita lihat balik lagi ke sini ya, ini angkanya ada di laporan annual report
Grup Bakri ya. Jadi kok Grup Bakri? Bumi Resources ya. Jadi ini bukan karangan saya. Rugi komprehensifnya 339 juta US dollar. Total ekuitasnya hanya 132 US dollar. Total ekuitasnya dan bahkan total ekuitasnya kalau kita lihat nanti dibandingkan ya turun terus. Jadi ruginya lebih besar dari total ekuitasnya. Jadi rugi sekali lagi, ini negatif gitu. Ya kan? Nah, ini kita lihat 2020 pendapatannya 790, apa brutonya 91. Jadi operasionalnya tinggi sekali kan. Kita lihat rugi sebelum laba rugi tahun berjalan dikasih tanda kurung, artinya negatif, artinya rugi ya kan, rugi. Kita lihat asetnya, modal kerja bersih, ini lihat modal kerja bersih minus. Jadi dia nggak punya modal lagi gitu loh. Jadi pertanyaannya yang obligasi tadi kemana ya Pak Bakri? Terus larinya gitu. Kok perusahaannya rugi, ekuitasnya, modal bersihnya negatif, modal kerja bersihnya. Boleh dong tanya. Boleh dijawab juga, boleh nggak dijawab juga. Cuman ini kan kalau saya mau beli saham ini kan katanya harganya paling rendah gitu. Ya 50 ya rendah lah. Cuman ya kalau kayak gini siapa mau beli? Terus yang 8 triliun tadi obligasi jatuh tempo 2024, sekarang nggak ada duit, itu nanti gimana itu? Default atau swap ke saham gitu? Karena kalau kita lihat struktur pemegang sahamnya ini ya, sekarang kita lihat struktur pemegang sahamnya. Ini adalah pemegang sahamnya ya, sampai yang paling kecil itu 0,7%. Kita urutin dari atas. HSBC, Bambang Sihono, Dharma-Reka Energi. Saya nggak tahu Dharma-Reka Energi ini di Google juga nggak ada informasinya. Mungkin ini Grup Bakri atau siapa yang tahu. Tapi ini cuma 3,4%. Kemudian selanjutnya kita lihat ya, kredit Susi, rata-rata perbankan. Ini kemungkinan ya utang jatuh tempo swap jadi saham gitu ya, karena nilainya kecil-kecil. Saya kurang tahu yang itu gimana. Nah, ya yang jadi pertanyaannya, kok Bakri bisa menempatkan generasi ketiganya di jajaran presiden direktur? Jadi mewakili siapa gitu loh maksudnya? Mewakili pemegang saham siapa? Ini kan seolah-olah mengabaikan ini ya, 72% itu saham publik gitu loh. Dan jumlahnya kecil-kecil, 0,7 paling kecil itu ya kalau di breakdown tadi. Nah, ini juga kenapa saya pertanyakan itu? Karena ini kalian lihat di sini. Nah, ini anak perusahaannya. Ini alamatnya di Singapura, Mauritius. Nah, mulai dari sini. Citra Dekul di Bakri Tower, Lumbung Capital di Bakri Tower, Bumi Resources di Bakri Tower, Bakri Tower semuanya. Nah, ini apa enggak jadi konflik kepentingan gitu ya? Jadi kalau dilihat dari susunan pemegang saham kan bukan pemegang saham kendali gitu ya, kan bukannya menguntungkan Bakri Tower. Kalau kita lihat
lagi Bakri Tower itu pilih siapa? Pilih Bakri Development Land. Ada hubungannya dengan bumi? Nggak ada. Secara saham nggak ada ya. Nggak tahu secara apa adanya. Nah, jadi kan kayak gini ya. Jadi Bakri Development Land bukannya, saya bertanya ini, coba dijelaskan, mendapatkan manfaat gitu kan ya. Sebenarnya space-nya ada yang nyewa lah. Dari mana? Ya grupnya Bumi ini segini banyaknya, kantornya di situ semuanya. Jadi nggak perlu repot-repot cari customer kan. Ayo sewa gedung saya. Ini grupnya Bumi di sini. Padahal bukan ada di dalam anak perusahaannya. Jadi kan menguntungkan pihak lain gitu lah maksudnya kalau disebut Bakri Tower itu pihak lain. Padahal kondisinya rugi, ekuitasnya negatif. Kenapa enggak dihemat gitu ya. Dan harga sahamnya kalau kita tahu sebelumnya itu 8.000 di 2008 itu ya. Terus turun. Artinya orang yang dulunya beli 8.000 itu sekarang jadi 50 itu kan hampir bisa disebut ruginya 100% gitu lah. Nah kalau sudah kayak gitu terus saham pengendalinya nggak jelas gini, coba Pak Bakri saya dijelaskan seperti ini. Saya mau beli saham Bumi ini tapi pusing lihatnya kayak gini nih. Uangnya kemana? Itu ada obligasi 8 triliun, ada penjualan saham di Arutmin, ada rekisu 26 triliun 2017, sekarang 2021, 4 tahun uangnya nggak ada sama sekali. Itu saya nggak ngomong rekisu yang awal-awal gitu lah ya. Kalau plus bunga sebetulnya harusnya berapa gitu lah. Nah jadi gitu. Mungkin OJK bisa jelaskan ke saya gitu ya, karena saya juga sadar bahwa namanya saham itu ya namanya investasi saham, kalau rugi ya wajar, nggak boleh protes. Cuman saya mau tahu urut-urutannya gimana kok bisa sampai kayak gitu loh. Dan nantinya pertanyaan kedua, kalau obligasi yang 8 triliun itu jatuh tempo di 2024 itu, kalau misalkan nggak mampu bayar terus gimana? Oke, terima kasih, itu saja semua kebingungan saya, semoga dijawab oleh pihak-pihak yang merasa bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab juga nggak apa-apa. Ini bukan untuk mempermalukan orang atau karena ini punya publik kan ya, publik boleh dong bertanya gitu. Walaupun belum punya sahamnya kan boleh tanya harusnya, ya kan. Jadi kalaupun saya beli itu dengan confident tinggi, wah walaupun rugi, walaupun gitu. Oke, thank you, see you next time. Jangan lupa like and subscribe channel ini.